Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Lelahnya para warga mencari Putri, tapi tidak menemukan hasil apapun. Sudah mereka keliling desa dan mereka tidak juga menemukan keberadaan Putri. Ini pencarian pun berhenti. Pak RT menyuruh para warga untuk pulang dahulu dan beristirahat agar bisa melanjutkan pencarian esok hari. Ibu pun masuk ke dalam kamarnya dan diikuti oleh ayah. Keesokan harinya, Putri membuka matanya. Setelah ia melihat terik matahari yang menyoroti matanya, Putri pun melihat arah ke kanan dan kirinya. Dia belum mengingat di mana dia berada. Setelah bola matanya menuju ke arah pepohonan, baru ia menyadari bahwa ia masih berada di dalam hutan. Putri pun segera bangkit dan segera bersembunyi di semak-semak yang agak rimbun di sampingnya. Dan dia sambil mengintip dan menoleh ke arah belakangnya. Takut kalau saja orang misterius itu tiba-tiba berada di belakangnya, pasti dia bakal tertangkap. Entah jam berapa saat ini, dia tidak tahu karena dia tidak membawa jam tangan. Dia masih saja bersembunyi yang entah sampai kapan. Ia sampai menunggu orang misterius itu keluar juga dari hutan ini agar dia aman. Jika dia tidak keluar dari hutan ini, maka dia akan ketahuan. Dan mungkin saja bisa barengan keluar dari hutan ini, bisa-bisa dia langsung ditangkap. Lama sekali orang misterius itu keluar dari rumahnya. Aku udah lapar nih. Atau jangan-jangan dia udah keluar dan melihatku tidur di situ. Lalu, kalau dia sudah melewatiku, mengapa dia tidak menangkapku? Batinnya. Selang beberapa lama, ada suara langkah kaki yang terdengar di dekat tempatnya bersembunyi. Dia pun menutup mulutnya agar tidak mengeluarkan suara apapun. Dan tiba-tiba, suara langkah kaki itu berhenti dan tak ada suara apapun di sana. Putri pun bingung, ingin keluar dari semak itu atau tidak, agar memastikan apakah dia sudah pergi. Hampir saja saat kepalanya mau keluar untuk mengintip, tiba-tiba terdengar suara telepon berdering. Halo? Iya, ada apa, Pak? Ucap suara di depan semak-semak ini. Oh ya Pak, saya akan segera datang ke sana. 15 menit lagi saya sampai di balai desa, Pak. Ucapnya dengan suara mantap. Apa? Balai desa? Siapa orang ini sebenarnya? Ucapnya dengan suara sangat pelan. Putri pun penasaran, ingin dia melihat siapa orang ini sebenarnya. Dia tidak peduli jika dia harus tertangkap. Yang terpenting baginya, dia mengetahui identitas orang ini. Orang yang sudah membuat ulah di keluarganya. Kalau dia tahu balai desa, berarti dia adalah warga terdekat kami. Dan Sendal waktu itu berarti benar. Ibu pasti sangat mengenalnya. Jika Putri tahu siapa dia, Putri akan memberitahukan ini kepada ayah dan ibunya agar dia dapat pelajaran. Karena dia sudah sengaja mencabuti semua tanaman di ladang. Putri pun mengintip dengan hati-hati. Dan ternyata dia adalah sekdes desa yang waktu itu. Dan dia juga yang telah membunuh Lili dan suaminya. Kenapa kini dia mau membunuh keluarganya? Setelah dia keluar, Putri akan memberitahu ayah dan ibu secepatnya. Sedangkan di balai desa,
Warga kini sudah berkumpul di rumah ibu dan ayahnya Putri. Mereka sudah berdiskusi untuk mencari Putri dari mana dulu. Karena memang desa yang cukup luas, jadi para warga akan berpencar. Sekelompok warga mencari ke arah utara, dan yang lainnya mencari ke selatan. Sambil membawa kentong dan alat-alat lainnya, warga sambil memanggil-manggil nama Putri. Tetapi setelah mereka sudah selesai mengelilingi desa, mereka juga tidak dapat menemukan Putri. Dan kini warga memutuskan untuk kembali ke rumah untuk memberitahu bahwa mereka tidak menemukan Putri dimanapun. Kembalinya para warga, ibu dan ayah bangkit dari duduknya, diikuti oleh ibu-ibu warga desa. Mata mereka menatap lekat pada warga laki-laki itu dan mencari keberadaan Putri yang mereka bawa. Tapi ibu dan ayah tidak melihat warga membawa anak mereka. Tentu saja ibu pun langsung menangis di pundak ayah. "Maaf Bu, kami tidak dapat menemukan Putri," ucap Pak RT mewakili warga. Namun tiba-tiba badan Putri merasa lemas, seperti pingin pingsan. Tapi tiba-tiba, "Ibu!" panggil Putri. Seketika ibu bangkit dan mencari sumber suara itu. Dan benar saja, itu Putri. Ibu pun segera berlari memeluk Putri dan diikuti dengan ayah. Seketika ibu dan ayah serta warga lainnya menatap Putri begitu tajam. Apa yang ada di pikiran mereka sehingga melihat Putri seperti itu? "Bu, Putri udah lapar. Putri boleh makan dulu," ucap Putri. Seketika ibu pun ingat bahwa Putri hilang dari kemarin. Pasti dia belum ada makan apapun. Akhirnya ibu berpamitan dengan ibu-ibu di dekatnya. Ia mau segera masak di dapur untuk menyiapkan makanan. Ia pun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua warga yang sudah membantu mencari Putri dan membantunya saat ayah dan ibu dalam bahaya. Dan para warga kini pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Putri pun memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Setelah selesai, Putri pun menuju kamarnya untuk berpakaian. Akhirnya Putri keluar dari kamarnya, dan dia pun segera menuju ruang dapur. Melihat ayahnya yang sudah duduk di meja makan, Putri pun tersenyum manis kepada ayahnya. Kini mereka makan dengan lahapnya, tanpa ada berbicara. Setelah selesai makan, Putri mengajak ayah dan ibunya duduk di ruang tamu, agar Putri bisa bercerita dengan santai. "Bu, ibu masih ingat sendal yang ada di ladang kita waktu itu?" "Sendal apa, Put?" "Ibu sudah lupa? Bukankah ibu yang menyimpan sendal itu?" "Yang mana ya? Beneran kayaknya gak ada lah, Put." "Ya Allah, Bu, sendal yang warna coklat itu. Sendal yang kita temukan saat tanaman kita semua rusak," saut ayah. "Oh iya, ibu lupa. Iya, ibu ingat sekarang. Emang ada apa, Nak?" "Putri tahu siapa yang mempunyai sendal itu, Bu. Putri sangat mengenalnya." "Benar kamu, Put?" "Iya, nanti Putri akan tunjukkan kepada ayah dan ibu." "Tapi Bu, Putri penasaran. Sebenarnya ada apa? Kenapa saat Putri pulang, warga sudah berkerumunan di rumah kita?" "Panjang ceritanya, Put. Ibu bingung mau cerita dari mana dulu." "Tahu enggak, ayahmu saja yang menjelaskannya. Ibu kalau mau cerita masih malas, Nak." Ayah pun memulai menceritakan kejadian kemarin kepada Putri dari awal. Dilihatnya wajah Putri saat penjelasan ayah kadang terlihat kaget,
kadang terlihat pucat. Dan setelah itu, gantian Putri pun menceritakan mengapa ia pergi ke hutan larangan. Menceritakan awal kejadian dan sampai akhirnya Putri keluar dari hutan larangan itu. Jadi beneran, di dalam ada rumah, Put? Tanya ayah. Iya, bener. Putri gak bohong ya. Kalau gak percaya, sekarang juga kita pergi ke sana sebelum sore. Takutnya setelah sore nanti, malah kita akan ketahuan orang itu. Terus, siapa yang mempunyai sendal itu tadi, Nak? Katanya kamu mengetahuinya. Sambung ibu. Sendal itu milik sekdes desa ini, Bu. Kamu beneran tidak bohong, Put? Beneran ya? Dialah orang yang sudah merusak tanaman kita. Dan dia pula yang mencoba membobol pintu rumah. Dan dia juga pemilik rumah di tengah hutan itu ya. Ayah dan ibu pun saling berpandangan. Mereka mencoba mencerna ucapan anaknya itu. Dan terlihat wajah Putri yang memang begitu serius. Apa masalah sekdes itu dengan kita? Kenapa dia mengganggu kita? Ucap ayah. Ibu juga tidak tahu. Lebih baik kita selidiki aja. Baiklah. Apakah Putri masih ingat jalan ke arah sana, Nak? Ingat, Bu. Apa ibu mau ke sana? Kita ke sana sekarang. Tapi tunggu, Bu. Ada apa, Put? Sekdes itu adalah orang yang membunuh Lili dan suaminya. Apa beneran kamu, Put? Iya beneran, Bu. Maka itu ibu harus tahu bukti itu sendiri. Baiklah, kita berangkat sekarang juga. Mereka bertiga menaiki sepeda motor agar lebih cepat sampai tujuan. Benar saja, 15 menit di perjalanan, akhirnya mereka sudah sampai di depan rumah almarhum Lili. Putri pun segera menyuruh ayahnya menaruh sepeda motornya dan menyembunyikannya, agar motor itu tidak diketahui oleh siapapun. Dan setelah dipastikan bahwa motor itu sudah tidak terlihat dengan sempurna, kini mereka melanjutkan perjalanan. Memasuki jalan setapak, Putri berjalan di depan ayah dan ibunya. Karena Putrilah yang mengetahui di mana rumah itu berada. Sesekali mereka melihat kanan dan kiri. Dan entah beberapa kali Putri dikejutkan dengan lewatnya binatang buas seperti ular. Mereka lupa akan membawa senjata atau alat untuk jaga-jaga, agar kalau mereka berpapasan dengan binatang buas, maka mereka dapat melawannya. Tapi apalah daya, mereka yang tak memikirkan itu. Mereka pergi begitu saja. Dan tak selang beberapa lama, mereka menemukan sebuah gubuk seperti pos satpam. Dan Putri pun berhenti untuk sekedar duduk sebentar, karena kakinya sudah terasa lelah. Jauh sekali ternyata, Nak, ucap ibu. Iya, Bu, makanya Putri waktu malam itu gak berani pulang kalau Putri sudah keluar dari rumah itu. Dan ibu tahu, disinilah Putri tidur sampai menunggu sampai matahari terbit. Yang benar, Put, apa tidak ada hewan buas di sini, Nak? Sepertinya tidak, Bu. Kalau ada, mungkin Putri tidak akan bisa pulang ke rumah. Ayo, kita jangan mengulur waktu. Kita gerak sekarang, ucap ayah, memotong percakapan. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa menit dari tempat tadi, akhirnya terlihat rumah cukup lumayan besar. Ibu dan ayah sangat terpesona dengan rumah itu. Putri berjalan mendekati pintu belakang rumah ini. Dan secepatnya, Putri membuka kenop pintu. Dan pintu pun terbuka. Rumah di dalam hutan ini tak pernah dikunci. Karena tidak mungkin ada orang yang mau masuk ke hutan ini, kecuali orang pemilik rumah ini. Putri segera berlalu melewati ruang dapur, dan mengajak ayah dan ibunya menuju kamar yang ia lihat kemarin. Kini Putri mendekati lemari itu, dan dia membukanya.
Terlihatlah ruang rahasia di dalam lemari itu. Mereka bertiga pun segera masuk ke ruangan itu. Dan Putri pun segera menunjukkan foto yang dilihatnya kemarin kepada ayah dan ibunya. Ternyata benar apa yang dikatakan Putri, Pak. Jadi bagaimana ini? Nyawa kita dalam bahaya. Ayo, kita keluar secepatnya dari rumah ini. Iya ya, lebih baik kita lapor Pak RT atau Pak Kades saja, jawab Putri. Dan mereka pun akhirnya keluar dari ruangan rahasia itu. Lalu mereka segera berlari menuju pintu kamar tersebut dan berhasil keluar dari dalam kamar itu. Saat mereka sampai di ruang dapur, seorang lelaki memakai pakaian dinas pun sudah berada di dalam ruang tamu. Seketika, Sekdes itu pun tersenyum sinis melihat mangsanya datang dengan sendirinya. Tanpa ku cari, ternyata kalian sudah datang sendiri ke rumahku, ucap Sekdes itu. Seketika ibu, ayah, dan Putri terkejut melihat Sekdes itu sudah ada di depan mata mereka. Wajah mereka bertiga seketika menjadi pucat. Kalian tidak akan bisa larikan diri dari rumah ini, karena kalian adalah targetku selanjutnya. Mengapa kau mengincar kami semua? Kami tidak pernah merasa berurusan denganmu sama sekali, ucap ibu. Siapa bilang kalian tidak berurusan denganku? Semenjak kalian menemukan jasad Lili dari situlah kalian berurusan denganku saat ini, ucap Sekdes dengan wajah yang menyeramkan. Sekdes, kami itu tidak ada sangkut pautnya dengan Lili. Kami hanya membantunya. Karena setiap malam arwah Lili selalu menghantui kami, dan dia sendiri yang meminta tolong kepada kami. Santai aja Pak bicaranya. Mengapa Anda emosi? Justru saya yang harusnya emosi. Gara-gara kalian, mayat Lili sudah berada di dalam kuburan. Aku tidak dapat menyiksanya lagi. Manusia biadab. Setelah orangnya sudah meninggal pun, kau masih menyiksanya. Kenapa kau tidak menggali lagi kuburannya dan kau siksa mayat itu sepuas-puasmu, ucap Putri. Tak usah kau ikut-ikutan berbicara. Lebih baik kau mendekat denganku. Sebelum kau mati, akan ku bawa ke surga terlebih dahulu. Kurang ajar kau. Akan ku biarkan kau menyentuh putriku. Jangan panggil aku Sekdes, Pak. Panggil saja aku Jali. Biar kita akrab. Tahu bagaimana kita bekerja sama. Kau beri anakmu yang cantik ini, maka kalian berdua bisa bebas. Ajar kau. Aku gak akan pernah mau bekerja sama denganmu. Kau manusia iblis. Baiklah, kalau kalian tidak mau, jangan salahkan aku jika aku berbuat nekat kepada kalian. Ucap ayah dengan tegas. Putri dan ibu pun segera berlari, sedangkan ayah dia bergelut dengan Jali. Ayah hampir kewalahan melawan Jali yang memegang senjata. Serak. Tangan ayah pun tergores pisau yang dibawa oleh Jali. Ia memegangi tangan yang sudah mengeluarkan darah segar itu. Tapi tak membuat ia patah semangat. Ia pun segera melirik ke seluruh arah untuk mencari alat yang bisa untuk melawan Jali. Tapi tak ada satupun alat yang bisa digunakan. Lagi-lagi, Jali menyerang dengan mengarahkan pisaunya di perut ayah. Untung saja ayah berhasil mengelak. Darah yang begitu banyak membuat ayah sedikit pusing. Tiba-tiba, dari arah belakang, ibu membawa balok kayu yang besar dan pelan-pelan mendekati Jali.
Dua pukulan mendarat di tengkuk leher Jali. Dan seketika, Jali pun pingsan. Ibu pun segera menyelamatkan ayah dan melihat di sebelah kanannya ada kain kaplak meja di dekatnya. Langsung ibu mengambil dan segera melilitkan di tangan ayah. Ayah pun akhirnya menuruti perkataan ibu. Tapi tak lupa pula, ibu mengambil pisau yang ada di tangan Jali tadi. Ibu membawanya untuk berjaga-jaga. Takutnya Jali mengejar mereka. Ibu dan ayah berjalan dengan secepat mungkin agar segera keluar dari rumah itu. Ketika ibu dan ayah sudah beberapa langkah keluar dari rumah Jali, Jali pun akhirnya sadar. Ia membuka matanya secara perlahan. Jali pun baru ingat bahwa tadi dia lagi bertarung dengan ayah. Dia pun segera bangkit, tapi rasanya ia tak kuat. Lehernya begitu terasa sangat sakit, sehingga dia masih terduduk bersenderkan di dinding di belakangnya. Putri yang sedari tadi berlari menyusuri jalan setapak itu pun sambil menangis. Putri selalu kepikiran ayah dan ibunya. Dia tidak bisa membantu mereka, tapi Putri berjanji segera mencari bantuan. Langit seakan-akan mengetahui perasaan Putri saat ini. Tiba-tiba, hujan pun turun dengan derasnya, sehingga membasahi tubuhnya. Kini Putri menangis dalam derasnya hujan. Tepat 2 langkah lagi, Putri pun akhirnya keluar dari hutan ini dengan selamat. Dia pun segera berlari ke arah sepeda motor yang disembunyikan oleh ayahnya tadi. Dengan cepat dan cekatan, Putri menurunkan dedaunan yang menutupi sepeda motornya. Setelah Putri selesai dan membawa motornya, dia pun segera menaiki motor itu. Walaupun sebenarnya dia tidak bisa naik motor. Putri berinisiatif untuk datang ke rumah Pak Kades terlebih dahulu. Karena ia ingin memberitahukan Pak Kades. Selama ini Pak Kades masih mencari tahu tentang kematian Lili. Tepat di rumah Pak Kades, Putri memarkirkan motornya tepat di depan terasnya. Putri pun segera melangkahkan kakinya mendekati pintu rumah Pak Kades yang kebetulan sudah terbuka. Assalamualaikum, Pak Kades, Bu Kades. Tak berapa lama, ada yang datang dari dalam rumah. Waalaikumsalam, Putri, ayo masuk nak, ucap Bu Kades. Tidak Bu, Putri di sini saja. Putri basah semua. Nanti Putri membuat rumah ibu kotor. Ya ampun, tidak nak. Ibu tidak keberatan jika tamu ibu kebasahan begini. Lebih baik masuk saja nak. Sepertinya baju anak ibu masih ada di lemari. Putri akhirnya masuk di rumah Pak Kades dan dia pun diarahkan masuk di sebuah kamar. Bu Kades pun segera berlalu mendekati lemari putih yang ada di sebelah tempat tidur yang bagus ini. Bu Kades memilih-milih baju di lemari itu. Dan setelah itu, Bu Kades mendatangi Putri dengan membawa satu setel baju yang masih sangat bagus. Putri pun segera pamit untuk mengganti bajunya, tepat di ruang kamar mandi di dalam kamar ini. Bu Kades segera berlalu keluar dari kamar dan segera menuju ke ruang dapur. Saat Putri selesai mengganti 7 pakaiannya, ia pun segera keluar dari kamar mandi. Dan Putri kini mendekati meja rias yang ada di kamar ini. Diambilnya sebuah sisir, dan segera Putri menyisir rambutnya yang sudah basah kena hujan. Saat Putri menaruh sisir di atas meja rias itu, seketika dia baru menyadari bahwa ada foto seorang wanita yang dia kenali. Ternyata foto yang ia lihat adalah foto Lili. Ini kan foto Mbak Lili. Berarti Bu Kades dan Pak Kades adalah orang tua Mbak Lili, ucap Putri. Pantas saja waktu itu Bu Kades sampai pingsan saat mengetahui mayatnya Mbak Lili. Putri pun segera membuka pintu kamar dan segera keluar mencari Bu Kades berada.
Putri berada di ruang tamu, Bu Kades datang dengan senyuman manisnya. Bu, Putri mau tanya. Tanya apa, Put? Silakan duduk dan minum teh ini terlebih dahulu, biar badanmu hangat. Iya, Bu. Bu, apakah Mbak Lili anak Ibu? Bu Kades tiba-tiba terkejut dengan pertanyaan Putri. Iya, Put. Lili adalah anak kami. Dia adalah anak kami satu-satunya. Bu, kemarin Putri sempat mendengar bahwa Pak Kades akan mengusut tentang kematian Mbak Lili kan, Bu? Iya, Put. Tapi Bapak tidak dapat menemukan apapun sebagai barang bukti kematian anak kami. Putri tahu, Bu, siapa yang membunuh Mbak Lili. Dan sekarang pembunuh itu ingin membunuh kedua orang tua Putri, Bu. Putri kesini ingin memberitahu ini kepada Pak Kades dan juga meminta bantuan Pak Kades dan juga para warga agar menyelamatkan orang tua Putri. Ayah dan ibu Putri dalam bahaya, Bu. Apa benar yang kamu bilang, Put? Kamu sedang tidak membohongi ibu, kan? Tidak, Bu. Putri bersungguh-sungguh. Bu Kades segera bangkit dari duduknya dan langsung masuk ke kamarnya. Tak beberapa lama, Bu Kades datang bersama Pak Kades dengan wajah cemasnya. Segera mungkin Pak Kades memasukkan tangan ke sakunya. Tangannya pun sudah memegangi handphone. Pak Kades sudah menghubungi Pak RT dan para warga lainnya. Ayo nak, Putri tunjukkan jalannya. Kita akan segera selamatkan ibu dan ayahmu. Bapak pun akan menangkap manusia iblis itu yang sudah membunuh anakku, ucap Pak Kades. Putri kini berjalan di depan para warga, dan di samping Putri ada Bu Kades yang tak mau ditinggal di rumah, karena dia juga ingin mengetahui siapa orang yang sudah membunuh anaknya. Sementara itu, ibu dan ayah mempercepat langkahnya agar Jali tidak dapat mengejar mereka. Entah beberapa kali ayah terjatuh akibat badannya yang sudah sangat lemas. Dan akhirnya, ayah pun meminta ibu untuk berhenti dahulu, karena ayah merasa sudah tidak kuat berjalan. Ayah ingat, ada Putri yang sudah menunggu kita ya. Putri berharap kita selamat dari kejadian ini. Ayah ingat-ingat lagi betapa sayangnya Putri pada ayah, ucap ibu. Yang tadinya mata ayah yang mau menutup mata karena pandangannya sudah mulai memburam. Seketika pandangan itu kembali lagi seperti biasa. Dan ayah pun mencoba bangkit dari duduknya. Kali ini nama Putri membuat semangat kembali untuk segera keluar dari hutan ini. Baik, Bu. Kita lanjutkan jalan lagi, Bu. Ayah ingin mengetahui apakah Putri baik-baik saja di sana. Sedangkan Jali mulai sadar untuk kedua kalinya, dan kesadarannya yang kali ini membuat tenaganya seperti sudah sangat pulih. Dia pun segera bangkit dan masuk ke dalam ruang rahasianya. Sepasang baju serba hitam kini mulai Jali gunakan, dan tak lupa pula ia menggunakan topeng yang menggambarkan tengkorak. Lalu Jali pun mengambil pisau di dalam lacinya. Setelah ia rasa sudah cukup, Jali segera keluar dari ruang kamarnya dan segera menuju arah pintu belakang rumahnya. Tepat di depan pintu, ia melihat ada banyak tetesan darah ayah yang tercecer di sepanjang perjalanan. Dan jejak darah itulah yang akan digunakan untuk mencari keberadaan ayah dan ibu. Jali mulai menelusuri setiap tetes jejak darah tersebut. Dengan langkahnya begitu cepat, dia pun sambil menoleh ke arah ke kanan dan kiri. Pasti di depan pohon besar di hutan ini, langkah Jali tiba-tiba terhenti. Ini ia melihat tumpukan darah yang berada di pohon besar itu. Dan dia mencari tetesan darah lainnya untuk mencari petunjuk. Tapi tidak ada lagi tetesan darah yang menetes di perjalanan. Hanya ada setumpuk darah yang agak banyak tepat di bawah pohon ini. Dia pun segera menoleh ke arah belakangnya dan sesekali mengelilingi pohon besar itu.
Ayah dan ibu seketika terkejut mendengar suara jali dari arah belakang. Mereka memutuskan untuk segera mempercepat jalan mereka. Bu, dengar Bu, itu suara jali. Dia sudah ada di belakang kita, Bu. Iya ya, kita harus segera mempercepat langkah kita agar kita tidak tertangkap dia. Kita harus segera keluar dari hutan ini. Ya, lebih baik kita sembunyi di semak tinggi ini. Gimana ya? Dia pun langsung memandang semak tinggi itu dan mencoba menerkanya. Baik Bu, sepertinya ini cocok untuk kita bersembunyi berdua di situ. Tapi apa tidak ada binatang buasnya? Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.